Apakah aman kalau ternak kambing dicampur dengan ternak domba di dalam satu atap? Apakah aman juga kalau ternak kambing dengan ternak sapi itu dijadikan satu atap? Nah, katanya bakal ada yang kalah salah satunya. Nah, ini semua yang akan kita bahas di video ini. Sahabat Jaya, kita sering dapat pertanyaan, apakah aman kalau ternak kambing ini dicampur dengan domba, apalagi di dalam satu atap ya? Karena mitosnya kalau ternak kambing dicampur dengan domba ini bakal ada yang kalah salah satunya. Apalagi kalau kambing dicampur dengan sapi ya, teman-teman. Nah, di sini yang akan kita jelaskan adalah sesuai dengan pengalaman kami dan yang kami jalankan di kandang Jaya Farm ya, teman-teman. Nah, di sini kita tidak bicara soal mitos betul atau tidak ya, tetapi yang kita jelaskan baik pengalaman yang kami lakukan selama ini. Nah, di kandang Jaya Farm, khususnya di kandang yang ini ya, teman-teman. Di sini kita betul-betul kombinasi. Nah, khususnya di lorongan ini aja. Ini ada kambing di sebelah kanan saya dan yang di sebelah kiri saya ini domba ya. Nah, di sini kita terapkan kandang yang berbeda. Kalau untuk kandang kambing kita bikin persekat ya atau individu. Jadi satu sekat ini kita jadikan untuk satu indukan aja ya, teman-teman. Nah, bedanya kalau di kandang domba ini betul-betul kita bikin koloni, satu ruangan ukuran-ukuran tertentu. Nah, di situ kita kasih beberapa indukan, satu pejantan seperti itu dan tidak disekat kecil-kecil ya, teman-teman. Nah, ini betul-betul berhadapan. Bahkan ada juga di sebagian kandang yang domba itu kami jadikan satu dengan kambing ya, hanya beda sekat aja. Nah, teman-teman, sepengalaman kami alhamdulillah ya, yang sudah kita jalani bertahun-tahun ini betul-betul tidak ada masalah baik di kambingnya maupun di dombanya ya, teman-teman. Selain kambing dengan domba ya, di kandang ini juga ada sapinya ya. Ada beberapa ekor sapi yang betul-betul kita jadikan satu atap di kandang ini. Jaraknya antara kambing dengan sapi ini pun hanya beberapa meter aja. Dan jaraknya ini hanya kita jadikan akses untuk jalan aja ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah baik kambing, domba maupun sapi ini betul-betul hasilnya maksimal, pertumbuhannya bagus, kesehatannya bagus, dan sama-sama beranak pinak. Nah, di sini bukan berarti saya akan mematahkan mitos ya, teman-teman. Kalau beternak kambing dicampur dengan domba, apalagi kalau kambing dicampur dengan sapi, ini bisa menyebabkan kegagalan. Karena kalau menurut kami, banyak juga tuh teman-teman yang gagal meskipun ternaknya tidak dicampur-campur. Banyak juga peternak kambing yang gagal meskipun tidak dicampur dengan domba. Dan sebaliknya, banyak juga peternak domba yang berjatuhan meskipun ternaknya itu tidak dicampur dengan sapi ya. Kalau menurut kami tergantung cara kita di dalam menjalankan usaha peternakannya ya. Meskipun dalam satu atap itu ada kambing, ada domba, dan juga ada sapi. Sahabat Jaya, kalau menurut kami ya dan sepengalaman kami, ternak dicampur-campur ini tidak ada masalah ya. Nah, ini nanti minta tolong dikoreksi ya di kolom komentar kalau teman-teman punya paham yang lain ya. Tidak ada masalah meskipun satu atap ini ada kambing, ada domba, dan juga sapi. Yang terpenting kita betul-betul maksimalkan kebersihan kandangnya, baik itu di kandang kambing, di kandang domba, maupun di kandang sapi ya. Makanya pembersihan kandang kalau di kandang Jaya Farm ini betul-betul wajib dilakukan setiap hari ya. Satu hari satu kali untuk pembersihan kandangnya. Nah, dan itu wajib ya, baik di kandang kambing, domba, maupun sapi. Dan yang kedua, kesehatan ternak-ternak kita betul-betul wajib kita perhatikan. Ini juga wajib kita cek setiap hari ya, teman-teman. Sembari kita pemberian pakan pagi, ini wajib ada pengecekan untuk kesehatannya.
begitu ada tanda-tanda ternak kita yang sakit, baik itu kambing, domba maupun sapi, ini wajib kita lakukan pengobatan dengan segera dan tidak ditunda-tunda ya teman-teman. Pengobatan yang sulit itu biasanya kalau kita ngobati ternak-ternak kita sudah terlanjur parah sakitnya ya teman-teman. Tetapi kalau memang baru ada tanda-tanda sakit apapun itu, dan segera kita tangani, segera kita obati, insya Allah pengobatannya akan jauh lebih ringan lagi. Nah, yang ketiga, teman-teman, ini betul-betul wajib, yaitu pakan. Pakan ini betul-betul wajib kita cukupi, ya. Cukup dalam artian, cukup jumlahnya, cukup juga nutrisinya. Jadi, kita tidak hanya ngejar jumlahnya yang banyak saja, tetapi wajib kita perhatikan kandungan nutrisi yang ada di pakan yang kita berikan pada ternak-ternak kita, baik di kambing, domba, maupun sapi. Ini betul-betul wajib kita perhatikan kandungannya itu mencukupi atau tidak untuk kebutuhan ternak-ternak kita ya, seperti karbohidratnya, seratnya, protein, mineral, vitamin, energi, ini betul-betul wajib kita perhatikan. Nah teman-teman, kalau memang kita belum bisa mencukupi kebutuhan nutrisinya lewat pakan, berarti kita masih harus tambahkan nutrisi-nutrisi dari luar, dan itu banyak sekali ya teman-teman dijual, seperti nutrisi penggemuk, seperti suplemen untuk ternak. Nah, ini bisa kita tambahkan ya. Nah, kalau untuk kebutuhan mineral, ini juga kita bisa tambahkan dari luar ya. Bisa menggunakan mineral block, bisa juga menggunakan premix dan lain sebagainya ya. Intinya, gimana caranya supaya kita itu bisa mencukupi kebutuhan nutrisi untuk ternak kambing domba kita dan juga sapi ya, supaya bisa bertumbuh dengan baik, bisa berkembang biak dengan baik, dan juga untuk keberlangsungan hidup dari ternak-ternak kita. Nah, satu lagi teman-teman yang wajib kita cukupi adalah kebutuhan airnya juga. Teman-teman, kalau terkait pakan yang baik ini tidak harus yang mahal atau pabrikan ya teman-teman. Nah, ini sering sekali kita bahas di video-video yang lalu. Untuk mencukupi kebutuhan ternak, kita tidak harus menggunakan pakan-pakan yang harganya mahal ya. Kita bisa manfaatkan bahan-bahan pakan yang bisa kita dengan mudah untuk kita dapatkan dan juga harganya murah ya. Kita bisa manfaatkan limbah-limbah industri seperti onggo atau gamblong, seperti dedek atau bekatul, ampas tahu. Nah, ini bisa kita gunakan ya. Nah, kita juga bisa manfaatkan limbah-limbah dari pertanian yang tentu saja itu di setiap daerah itu melimpah banget ya. Ada tebon jagung, daun singkong, jerami padi. Nah, ini semua bisa kita manfaatkan untuk menjadi bahan pakan ya, teman-teman. Nah, kita juga masih bisa manfaatkan limbah-limbah dari pekarangan sekitar seperti daun pisang, daun nangka, daun mangga, ini semua bisa kita gunakan untuk campuran. Atau kalau teman-teman memang punya lahan yang bisa ditanami, nah untuk mencukupi kebutuhan pakan kita bisa nanam. Karena dengan menanam kita betul-betul bisa menyiapkan bahan pakan yang kualitasnya bagus-bagus sesuai dengan yang kita mau dengan cara kita nanam ya. Baik itu dari rumput-rumputan maupun ramban-rambanan. Intinya yuk kita bikin pakan itu betul-betul yang kualitasnya bagus secara nutrisi, tetapi dengan harga yang murah. Nah, itu tadi ya, sahabat Jaya. Jadi kembali lagi kita sampaikan, bukan berarti di sini saya mematahkan mitos ya teman-teman, tetapi yang kita sampaikan di video ini sesuai yang kita jalankan di Kandang Jaya Farm dan sepengalaman kami di dalam menjalankan usaha peternakan. Karena memang di Kandang Jaya Farm ini ada kambing, ada domba, dan juga ada sapi. Nah, dengan cara yang kami lakukan, kebersihan kandang wajib diperhatikan, kesehatan ternak wajib kita perhatikan, dan kecukupan pakan ini kita perhatikan. Insya Allah ternak-ternak kita ini akan berjalan dan bertumbuh secara beriringan, dan kita bisa memaksimalkan dari semua jenis ternak-ternak kita yang ada di kandang, baik itu kambing, domba, sapi ya. Justru kalau di Kandang Jaya Farm, perawatan untuk kambing,
untuk sapi, untuk domba, ini betul-betul kita perhatikan. Bahkan untuk sapi aja, memandikan sapi ini wajib kita lakukan setiap hari 1 kali ya. Nah, kalau untuk pakannya kita 1 pakan antara kambing, domba, dan juga sapi ya teman-teman. Semoga dari video saya ini sedikit ada manfaat yang bisa dipetik dan bisa menginspirasi bagi teman-teman yang memang baru mau memulai usaha peternakan. Moga teman-teman tetap semangat dan jangan putus untuk belajar ya. Kita jumpa kembali di video-video kami yang akan datang. Terima kasih.